Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan ingin menyampaikan hasil demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang berperan sebagai observer, coach, dan coachee bersama saya Wawan Kurniawan, guru SMA Negeri 2 Tunggal Ilir, dan juga saya Pujiati dari SDN 5 Tunggal Ilir, dan saya Fatmawati Isaroh dari SDN 12 Tunggal Ilir. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fatma. Waalaikumsalam, Pak Wawan. Gimana kabarnya buat hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Katanya Bu Fatma hari ini coaching ya? Iya. Puji ya? Iya. Nah, Bu Fatma, sebelum Ibu melakukan coaching, di sini ada observasi. Di sini saya nanti sebagai observer Ibu ketika melakukan coaching. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bu Fatma sebelum melakukan coaching ya. Jadi yang pertama di sini secara nanti tujuannya adalah menilai dan mengamati proses perjalanan coaching. Saya akan melihat bagaimana Ibu mengutarakan pertanyaan-pertanyaan kepada coaching, menggali potensi coaching, dan saya juga akan mengamati bagaimana coaching itu merespon jawaban dari Ibu. Nah, di kesempatan pertama saya akan menyampaikan dulu Ibu terkait dengan rubrik penilaian yang akan saya lakukan nanti. Di antaranya ya, apakah proses coaching nanti sudah berjalan sesuai dengan alur cerita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu mengembangkan kompetensi dari seorang coach, yaitu meningkatkan aktif, di situ terbebas dari judgement, asumsi ataupun asosiasi. Kemudian bagaimana Ibu mengutarakan pertanyaan berbobot kepada coaching, dan bagaimana Ibu memberdayakan coaching. Dan yang terakhir, yang kedua juga Ibu harus melaksanakannya sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, di antaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, itu Bu Fatma terkait dengan rubrik penilaian yang akan saya amati nanti. Paham Fatma ya? Nah, selanjutnya Bu Fatma, di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Fatma sebelum melaksanakan coaching. Yang pertama nih Bu, saya akan menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti. Kalau menurut saya, bagaimana saya mengamati dan benar-benar menyimak dan mendengar coach saya berbicara. Terus saya dapat menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu. Jadi ada 3 Bu Fatma ya, potensi yang ingin dikembangkan. Ketika ini masuk di situ, Ibu ingin hadir secara penuh atau present, kemudian Ibu meningkatkan secara aktif, dan yang ketiga Ibu ingin menyampaikan atau mengutarakan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Bagus sekali Ibu Fatma ya. Nah, selanjutnya Bu Fatma, pertanyaan yang kedua, dari 3 kompetensi coaching yang Ibu sampaikan tadi nih, kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin diobservasi atau ingin dikembangkan? Yang saya ingin kembangkan dalam penerapan alur cerita ini, yang pasti saya ingin dalam proses present dan katanya ini bobot. Iya. Jadi ya itu Bu. Oh ya, jadi yang ingin Ibu maksimalkan atau secara spesifik dikembangkan adalah bagaimana Ibu hadir secara penuh atau present terhadap coaching, dan yang kedua bagaimana Ibu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menggali potensi dan coaching tadi mampu menemukan jawaban ya. Nah, yang terakhir nih Bu Fatma, pertanyaannya kira-kira nih Bu Fatma, indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan apa? Tentunya harapan saya atau indikator kedepannya saya dapat mengarahkan atau mengajak rekan-rekan saya sejawat
bisa melakukan pembelajaran lebih maksimal lagi. Dan untuk saya bisa menjadi coach yang baik untuk rekan-rekan saya sekarang. Iya, jadi bagus sekali Bu Fatma ya. Jadi Bu Fatma ini tercapainya adalah bagaimana Ibu lebih menguasai lagi ya, lebih kompeten lagi dan bisa mempraktekkan secara konsisten praktek coaching berikutnya di sekolah ya Bu ya, khususnya di sekolah Ibu gitu ya. Bagus sekali Bu Fatma, itu sedikit pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan. Selanjutnya selamat melaksanakan coaching ya, mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar dan si coaching mampu menemukan solusi atas permasalahannya. Mungkin itu saja Bu Fatma ya. Saya ucapkan terima kasih, selamat menjalankan coaching. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Fatma. Waalaikumsalam Bu Puji. Bu Fatma apa kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bu Puji hari ini? Alhamdulillah baik juga Bu. Bu Fatma ada waktu nggak Bu? Tentu saja ada Bu. Ada apa ya? Begini Bu, saya ada sedikit permasalahan yang ingin saya diskusikan dengan Ibu. Apakah Ibu bersedia sharing dengan saya? Tentu saja saya bersedia Ibu. Memangnya setelah berbincang-bincang dengan saya, apa yang ingin Ibu harapkan? Iya Ibu, saya berharap mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini Bu. Oh begitu ya Bu. Tentu saja boleh. Saya sangat senang bisa sharing dengan Ibu. Kalau boleh saya tahu permasalahannya seperti apa ya Bu? Begini Bu, permasalahannya itu ada di dalam kelas saya Bu, ada pada murid-murid saya gitu loh Bu. Oh begitu ya Bu. Dengan murid-murid Ibu, kalau boleh saya tahu permasalahan dengan murid Ibu itu seperti apa? Begini Bu, di dalam kelas saya Bu, ada beberapa murid yang mengalami kesulitan dalam menerima pelajaran yang saya sampaikan Bu. Oh begitu ya Bu. Kalau boleh tahu kira-kira penyebab dari beberapa murid Ibu yang tidak memahami atau kesulitan dalam memahami pembelajaran itu karena apa ya Bu? Iya Bu, sepertinya memang ada beberapa faktor yang menyebabkan anak-anak tersebut mengalami kesulitan Bu. Oh, ada beberapa faktor ya Bu. Kira-kira faktor apa yang paling memungkinkan yang menyebabkan itu terjadi? Iya Bu, setelah saya tanya pada anak-anak saya Bu ya, ternyata ada yang belum sapang dan juga memang ada yang ini Bu, anak saya itu memang daya tangkapnya itu kurang gitu Bu. Jadi masih lambat gitu loh Bu. Begitu ya Bu. Ada yang tidak sarapan dan ada yang memang daya serapnya kurang. Jadi sebenarnya seberapa besar harapan Ibu terhadap murid Ibu tersebut dalam menerima pembelajaran Bu? Iya, harapan saya Bu, setidaknya anak-anak yang ada di dalam kelas saya itu setelah saya menerangkan pelajaran mereka itu paham Bu. Jadi tidak bisa dengan menjawab pertanyaan yang saya ajukan juga fokus juga Bu. Jadi anak-anak itu tidak hanya cuma melamun atau membeleng-beleng seperti itu Bu. Iya ya, paling tidak memberikan respon yang baik dan positif terhadap pembelajaran. Setelah Ibu mengetahui penyebab permasalahan ini, dari mana kira-kira langkah Ibu untuk mengatasinya? Yang terpikir sih Bu, oleh saya ada beberapa hal Bu ya yang bisa saya lakukan. Nah, untuk yang murid belum sarapan tadi, saya akan mengingatkan pada murid tersebut untuk selalu sarapan pagi karena memang sarapan pagi itu penting Bu ya. Lalu saya juga akan menginformasikan kepada orang tua agar memberikan sarapan untuk anaknya di rumah setiap pagi. Nah, untuk anak yang memang pemahamannya lambat tadi
Ibu Puji, itu adalah rencana yang sangat bagus menurut saya, di mana Ibu akan mengingatkan pada murid tentang pentingnya sarapan. Kemudian untuk murid yang akan agak lemah pemahamannya, Bu Puji memberikan bimbingan lebih. Menurut Ibu, bimbingan seperti apa yang akan Ibu berikan? Iya Bu, bimbingan tersebut dapat saya berikan berupa latihan-latihan soal seperti itu Bu ya. Lalu tentang pemahamannya setelah mempelajari soal-soal, nanti akan saya lihat kalau memang kurang nanti diulang lagi pembelajarannya seperti itu Bu. Oh, begitu ya Bu. Tetapi tetap Ibu bimbing secara terus-menerus ya Bu? Iya Bu, tetap saya bimbing Bu sampai selesai. Iya, sampai bisa tentunya ya Bu. Kapan itu akan dilakukan bimbingan tersebut? Ya insya Allah saya akan melaksanakannya setidaknya itu 3 hari dalam seminggu ya Bu ya. Dan tepatnya setelah pembelajaran selesai, jadi tidak mengganggu anak-anak yang lain Bu. Oh, bagus, 3 atau 2 hari begitu ya Bu. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian masalah ini? Komitmen tentu saja saya akan melaksanakannya secara kontinu Bu ya, secara terus menerus dan konsisten sampai memang terlihat perubahan pada anak-anak saya tersebut Bu. Iya. Lalu kira-kira siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Dalam hal ini tentunya Bu, saya membutuhkan kepala sekolah, terus rekan sejawat, berkolaborasi, juga orang tua wali Bu, seperti itu Bu. Wah, bagus itu Bu. Lalu bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya? Saya akan menjalin komunikasi yang baik Bu dengan orang tua wali dan juga akan menjaga komitmen ini agar sama-sama memberikan bimbingan kepada murid yang membutuhkan. Bagus Bu. Nah, dari pembicaraan kita ini, kira-kira bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya Bu alhamdulillah lega Bu ya, karena sudah berbagi dengan Ibu dan juga saya mendapatkan solusi yang baik untuk permasalahan saya tadi. Jadi rasanya tuh saya lega gitu Bu. Alhamdulillah kalau begitu ya Bu Puji. Ini saya rasa juga sharing kita ini sungguh luar biasa dan saya harap Ibu bisa melakukan atau melaksanakan apa yang Ibu rencanakan tadi dengan penuh semangat ya Bu. Iya Bu, saya akan selalu semangat untuk membimbing anak-anak saya Bu. Baik Bu Puji, apakah masih ada hal yang ingin dibicarakan lagi? Saya rasa sudah cukup Bu untuk masalah saya ini ya Bu ya. Dan saya sangat berterima kasih kepada Ibu atas waktunya juga yang telah diberikan kepada saya. Jadi Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Fatma. Waalaikumsalam Pak. Nah, sudah selesai Bu Fatma ya proses coachingnya ya? Alhamdulillah berjalan lancar. Alhamdulillah jalan lancar. Ya, ini saya sudah mengamati proses berjalannya coaching yang Ibu lakukan Bu Fatma ya. Sekarang kita sampai pada tahap pasca observasi. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait hasil coaching yang Ibu lakukan tadi kepada Bu Fatma ya. Yang pertama, sini ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Fatma, mohon nanti dijawab Bu Fatma ya. Pertanyaan yang pertama, Ibu, kompetensi coaching mana yang sudah Ibu lakukan dan indikator apa dari tercapaian pengembangan kompetensi tadi yang Ibu inginkan? Saya sih berharap sudah terpenuhi ya Pak. Tentunya saya sudah melakukan present, sudah mendengarkan aktif, sudah menyampaikan pertanyaan yang berbobot sehingga coach saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahannya. Iya, jadi Ibu sudah melakukan
dilakukan dengan baik ya. Tiga kompetensi dari coaching, yaitu Ibu bisa hadir secara penuh atau presence, kemudian Ibu mampu mendengarkan dengan aktif, dan ketiga Ibu juga sudah mampu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Nah, selanjutnya Bu Farma, di sini saya akan menyampaikan, ini ada beberapa catatan dari hasil observasi yang saya amati terhadap proses coaching yang Ibu lakukan tadi ya. Yang pertama, Bu Farma, proses coaching yang Ibu lakukan tadi sudah baik ya, sudah menunjukkan dan menampilkan ya sesuai dengan alur kereta. Di situ Ibu sudah mampu menggali tujuan dari coaching, melakukan coaching, kemudian Ibu juga sudah mampu mengidentifikasi apa permasalahan yang dihadapi oleh si coaching, dan Ibu juga sudah mampu menggali potensi dari coaching tadi untuk merencanakan aksi yang atas permasalahannya, dan Ibu juga sudah mampu menanyakan dan menjawab atau komitmen yang akan dilakukan oleh coaching ya. Jadi alur ceritanya sudah berjalan dengan baik. Kemudian untuk kompetensi coachingnya yang saya amati tadi, Ibu juga sudah menunjukkan kehadiran penuh ya, dengan cara Ibu hadir secara seutuhnya menyimak apa yang disampaikan oleh coaching. Kemudian Ibu juga mampu mendengarkan aktif di situ ya. Ibu mampu menghindari judgement, asumsi dan asosiasi yang mungkin itu berasakan ya, tapi Ibu mampu mengendalikan itu sehingga proses coachingnya berjalan dengan baik. Ibu tadi juga sudah mampu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching, sehingga coaching tadi termotivasi untuk menyampaikan apa yang menjadi potensinya. Dan yang terakhir, Ibu juga sudah mampu memberdayakan dari coaching sendiri ya. Jadi catatan saya untuk proses coaching Ibu hari ini sudah baik ya, sudah berjalan dengan baik, lancar ya, dan coaching itu mampu menemukan solusinya ya. Jadi sudah luar biasa yang dilakukan hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa lebih baik lagi coaching berikutnya. Sebelum saya tutup ini Bu Fatma ya, ada satu lagi pertanyaan yang ingin saya sampaikan terkait dengan kompetensi mana lagi yang menurut Ibu perlu Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang Ibu lakukan tadi. Baik Bapak, tentunya saya ingin lebih baik lagi dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga saat saya mengcoaching menjadi coach berikutnya itu lebih maksimal lagi. Oh iya, jadi itu ya. Jadi Ibu ingin mengembangkan lagi kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot gitu ya. Jadi sehingga nanti mampu menggali apa yang menjadi solusi yang dihadirkan oleh coaching itu sendiri Bu ya. Nah, bagus sekali Bu Fatma. Mungkin itu saja Bu Fatma ya untuk kegiatan pasca observasi hari ini. Secara keseluruhan sudah sangat baik berjalannya proses coaching hari ini. Saya berharap mudah-mudahan nanti di kesempatan coaching berikutnya Bu Fatma sudah semakin matang dan semakin lancar dalam mengajukan pertanyaan berbobot, hadir secara aktif, dan hadir penuh terhadap coaching. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bu Fatma sebelum saya tutup? Cukup ya. Nah, itu saja Bu Fatma untuk kesempatan kita hari ini, ngobrol-ngobrol pasca observasi kita hari ini. Kalau ada yang salah dari saya mohon maaf Bu Fatma ya. Mudah-mudahan kita bisa selalu belajar dan lebih baik ke depan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual dari kami. Semoga bermanfaat. Dan menginspirasi. Salam dan bahagia calon guru penggerak.